Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Di ujung jalan Tanah Merah menuju Desa Senebu, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, debu berterbangan menyambut setiap kendaraan yang lewat. Di satu galian terbuka, Hasan, bukan nama sebenarnya, terlihat sebagai penambang emas skala kecil. Pria berusia 35 tahun ini menunduk sambil mengaduk lumpur pada satu ember. Tangannya hitam akibat terkena merkuri. Ini sekaligus menggambarkan realitas pahit di balik kilau emas yang selama ini menjadi harapan hidup warga desa. Kami hanya ingin bertahan hidup. Emas ini satu-satunya penghasilan keluarga. Begitu kata Hasan sambil tersenyum tipis. Di belakangnya, anak-anak berlari melewati lubang-lubang galian yang menganga, tanda bahwa kehidupan sehari-hari mereka tercampur dengan aktivitas tambang ilegal. Tapi kondisi ini tak abadi, sebab pemerintah Aceh menetapkan Aceh Barat, Nagan Raya, dan Pidi sebagai prioritas penertiban tambang ilegal. Langkah ini disampaikan Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir. Pendekatan yang kita lakukan adalah humanis tapi tetap tegas terhadap pelanggaran. Pemerintah ingin memastikan kegiatan tambang di Aceh berlangsung sesuai aturan, ujarnya. Penertiban ini mengacu pada surat keputusan Gubernur Aceh nomor 000.7-1144-2025 dan hasil rapat Gubernur Aceh bersama Forkopimda pada 30 September 2025. Operasi ini akan melibatkan aparat Polri, TNI, dan pemerintah daerah dengan roadmap yang mencakup jadwal operasi, pembagian wilayah, serta manajemen risiko. Nah, sekedar mengulang kisah, aktivitas tambang emas skala kecil di Aceh Barat dan sekitarnya memang sudah lama menjadi sumber masalah lingkungan. Sungai-sungai tercemar merkuri, hujan kritis menyempit, dan lahan pertanian rusak karena aktivitas galian. Data mencatat, lebih dari 60% tambang rakyat tidak memiliki izin resmi. Seorang aktivis lingkungan di Aceh mengatakan bahwa merkuri yang digunakan penambang ilegal meresap ke tanah dan air. Jika tidak ditangani, dampaknya akan terasa hingga beberapa generasi. Di Nagan Raya, sekitar 50 hektar hutan produksi kritis telah berubah menjadi lubang-lubang tambang terbuka. Di Pidi, warga lokal melaporkan penurunan kualitas air sungai hingga 40% dibanding 5 tahun terakhir, yang menyebabkan ikan-ikan lokal mati dan mengurangi sumber pangan masyarakat. Karena itulah, pemerintah Aceh tidak hanya mengandalkan operasi penertiban, mereka juga menyiapkan program pembinaan bagi masyarakat penambang. Ada koperasi tambang rakyat yang mengorganisasi penambang agar kegiatan lebih legal dan produktif. Ada juga wilayah pertambangan rakyat atau WPR, sehingga memberikan kepastian hukum atas lahan yang digarap masyarakat. Selain itu, ada izin pertambangan rakyat atau IPR sebagai formalisasi kegiatan tambang skala kecil untuk meningkatkan PAD. Nasir menegaskan program ini dirancang agar masyarakat tidak kehilangan mata pencaharian. Penertiban bukan sekedar menghentikan aktivitas ilegal, tapi memberi jalur legal bagi penambang kecil, ucapnya. Namun, kritik tetap datang. Misal, tanpa alternatif ekonomi yang nyata, masyarakat akan kembali ke tambang ilegal. Karena itu, program pembinaan harus diiringi pelatihan dan akses pasar. Ini menjadi penting, seiring penertiban dijalankan, potensi konflik dengan masyarakat tidak kecil. Bayangkan, penambang ilegal sudah lama mengakar di desa terpencil dan sebagian besar bergantung pada aktivitas itu untuk hidup. Beberapa kasus di Aceh Barat dan Pidi sebelumnya menimbulkan ketegangan antara aparat dan warga, meski pemerintah berusaha menggunakan pendekatan secara humanis. Makanya, kalau operasi dilakukan tanpa dialog, risiko bentrok tentu akan lebih tinggi, kata seorang pejabat lokal yang enggan disebutkan namanya. Tapi jika dilakukan sembarangan, masyarakat kehilangan sumber penghidupan dan masalah ini akan muncul lagi. Meski ilegal, pertambangan rakyat memiliki potensi ekonomi yang signifikan. Pemerintah Aceh memperkirakan jika tambang rakyat dikelola secara legal, PAD dari sektor ini bisa mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Legalitas juga membuka peluang bagi penambang untuk mendapatkan fasilitas perbankan, akses pasar, dan pelatihan teknologi pertambangan yang lebih ramah lingkungan. Hanya saja, di tengah konflik sosial dan kerusakan lingkungan, pemerintah berharap kombinasi operasi penertiban dan program pembinaan dapat menata pertambangan rakyat, memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat, dan memulihkan lingkungan yang rusak. Bagi Hasan dan ribuan penambang lainnya di Pidi, Aceh Barat, dan Nagan Raya, keputusan pemerintah ibarat pedang bermata dua, ancaman sekaligus harapan. Kalau kami bisa legal, mungkin hidup lebih tenang. Tapi kalau tidak, kami tetap harus menggali emas demi makan sehari-hari, ucapnya. Gemerlap emas Aceh bukan sekedar soal logam mulia, tapi mencerminkan konflik sosial.
kerusakan lingkungan, perjuangan hidup masyarakat kecil, dan upaya pemerintah menyeimbangkan hukum, ekonomi, dan ekologi. Sementara, tim lintas instansi bersiap turun ke lapangan. Nasib ratusan keluarga penambang menunggu hasil kebijakan yang tegas namun humanis, seperti yang dijanjikan oleh Sekda Aceh, M. Nasir. Semoga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.